Terus yang berikutnya apa? Rekrutmen juga iya. Rekrutmen berarti harus kita freeze juga gitu. Karena di situasi seperti sekarang, yang kemarin-kemarin mereka udah mulai kita panggil, ya otomatis akhirnya kita harus pending dulu. Pending gitu. dulu. Ya. Benar, karena dengan situasi sekarang ini justru waktunya juga buat kita untuk melihat lagi. Jangan-jangan bisnis proses kita juga berubah kan? Sekarang kan jadi berubah. Jadi mungkin yang dulunya fungsi itu ada, bisa jadi udah nggak ada lagi. Exactly. Nah, kalau dari sisi dampaknya HR, Bu, di mana peran HR dalam menghadapi ini semua, Bu? Nah, ini dia. Ini challenging banget gitu ya, karena apa? Begitu bisnis seperti ini, kemudian ada kebijakan working from home, kan HR itu harus tetap memastikan bahwa pegawai itu tetap produktif. Betul. Gitu. Gimana caranya mereka itu bekerja dari rumah tapi tetap produktif? Dan bayangkan di bank gitu yang biasanya kita interaksi langsung face to face gitu kan, kemudian kita sekarang harus melayani itu dengan situasi yang berbeda gitu, dengan keterbatasan infrastruktur betul ya. Jadi buat HR ini challenging banget gitu, tantangan luar biasa karena paling tidak ada 6 aspek lah ya di HR itu yang harus diperhatikan. Yang pertama apa? Employee value construction, atau kita biasa menyebut ini employee safety. Gitu. Jadi bagaimana tetap meyakini pegawai dalam kondisi aman, sehat, tapi tetap produktif, gitu kan? Apalagi beberapa cabang kita juga mau tidak mau harus tutup operasi karena apa? Mereka ada di gedung-gedung yang red zone. Ada di gedung di mana penghuninya itu ada yang sudah positif. Kalau udah seperti itu kan semua harus di lockdown. Gedungnya di lockdown. Nah, bagaimana nih empower teman-teman ini bisa tetap bekerja di rumah, tapi kesehatan dan keamanannya itu tetap kita perhatikan. Artinya apa? Mereka tetap harus punya motivasi gitu. Karena mungkin di awal-awal, di minggu pertama, minggu kedua, mereka juga masih adjustable kan, masih bingung apa yang dilakukan di rumah. Tapi mereka tetap harus produktif. Caranya apa? Nah, ini yang harus kita siapkan juga. Artinya infrastruktur tadi, Mas Ray sudah sebutkan, infrastrukturnya harus menunjang. Paling tidak koneksi, paling tidak yang biasanya kita mungkin nggak terbiasa untuk bisa mengakses dari luar. Jadi sudah mulai nih kita membiasakan untuk commute, gitu ya kan, bekerja secara remote gitu. Jadi nggak harus datang ke kantor, tapi mereka punya jam kerja di rumah gitu. Tetap punya kewajiban harus menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Sehingga apa yang menjadi challenge kita ya selain tadi infrastruktur, kita juga harus menyiapkan tools-toolsnya. Jadi kita siapkan juga prosedurnya, do and don'ts-nya. Mereka yang harus dilakukan apa di rumah dan monitoringnya bagaimana gitu kan. Jangan sampai nanti kita harusnya ada rapat, mereka susah dihubungi gitu. Nah, ini yang saya empower juga leader-leadernya. Jadi semua harus tahu, harus bertanggung jawab juga. Itu dari sisi employee value construction-nya. Kita jamin mereka kesehatannya. Artinya perusahaan menyediakan, memberikan vitamin. Kemudian daily kita monitor kesehatannya. Ada yang sakit atau ada yang barangkali statusnya ODP, PDP gitu ya. Kemudian yang isolated berapa banyak, itu setiap hari itu Mas Ray. Kedua apa yang paling berdampak juga? Learning, training development. Otomatis rencana yang udah kita susun, kita udah bikin program gitu ya, program leadership segala macam, itu harus ditunda, di-freeze semuanya. Kenapa? Dan sekarang beralih kita ya balik lagi mengempower digital kan, kita mulai lagi online dan harus segera shifting modul-modul itu semua harus sudah bisa dibuat dalam bentuk online gitu. Dan karena strategi korporasi berubah sekarang, kan artinya kita nggak mungkin lagi untuk memberikan pembiayaan secara besar-besaran ya. Jadi sekarang adalah ada yang khusus kita target gitu. Terus yang berikutnya apa? Rekrutmen juga iya. Rekrutmen berarti harus kita freeze juga gitu. Karena di situasi seperti sekarang, yang kemarin-kemarin mereka udah mulai kita panggil, ya otomatis akhirnya kita harus pending dulu. Pending dulu gitu. Ya. Benar, karena
dengan situasi sekarang ini justru waktunya juga buat kita untuk melihat lagi, jangan-jangan bisnis proses kita juga berubah kan? Sekarang kan jadi berubah. Jadi mungkin yang dulunya fungsi itu ada, bisa jadi udah nggak ada lagi. Exactly, after COVID udah nggak ada lagi. Nah ini juga kita jadi timingnya pas juga untuk menghitung bener nggak ini orang-orang ini sejumlah ini itu masih tetap efektif gitu. Itu dari sisi rekrutmen. Kemudian dari sisi reward compensation benefit, otomatis ada yang ad hoc sifatnya, benefit yang ad hoc. Ya tadi kita memberikan vitamin, kemudian ada transportasi karena sekarang public transportasi juga dibatasi, kan kita harus sediakan shuttle, ya kan? Kemudian kita berikan pulsa. Juga kenapa? Pulsa, internet? Pulsa, belum. Internet itu sebenarnya sebelumnya untuk posisi-posisi tertentu udah ada. Jadi kalau yang belum, ini kita belum kasih, cuma kan mereka juga mungkin bisa trade off dengan udah nggak ke kantor lagi kan? Iya, transportnya, betul. Transport mereka juga udah nggak mengeluarkan, kemudian konsumsi juga mereka mungkin yang biasanya betul gitu kan ada di rumah. Jadi itu kita belum provide, tapi kita tambah juga buat mereka teman-teman yang WFO karena sulit cari makan kan pasti kan. Jadi kita bantu di situ. Itu gitu. Kemudian kan kita juga ya alat kesehatan harus kita provide kan. Masker itu setiap hari harus kita siapkan seminggu sekali, paling nggak kita langsung kasih gitu. Kemudian hand sanitizer yang seperti itu kan menjadi berdampak juga. Tapi kalau untuk kompensasi yang lain-lain, benefit lain-lain belum ada yang kita kurangi gitu. Yang ada malah kita tambah secara ad hoc ya situasi sekarang ini gitu. Nah itu dari sisi kemudian dari sisi talent manajemen sendiri gimana? Otomatis sekarang rotasi mutasi ya kita selektif karena ya akan susah kan menggerakkan orang juga gitu ya. Betul. Jadi apalagi sekarang cabang juga banyak yang kita tutup juga karena kondisi seperti ini. Kita empower aja teman-teman yang WFH itu untuk didetasir gitu, dan mereka juga harus bergilir juga untuk ke cabang-cabang yang masih tetap beroperasi. Itu promosi pegawai kita lakukan secara selektif untuk posisi yang kritikal sekali, yang memang mereka sebenarnya sebelum proses ini tuh sudah ada di posisi itu, tapi masih PJ sifatnya gitu. Dan kita acting berarti ya? Betul. Jadi itu nggak semua, karena sebenarnya kita punya siklus promosi itu setahun kan ada 2 kali, dan biasa itu kayak kenaikan kelas gitu, Mas Rey. Jadi ada kenaikan kelas, mereka udah memenuhi syarat, mereka bisa promosi. Nah yang sifatnya masal ini memang belum masuk ke siklusnya nih kebetulan gitu ya. Jadi belum ada yang kita rubah kecuali yang mutasi benar-benar sangat selektif. Kemudian yang keenam itu selain karir dari sisi komben juga udah, dari rekrutmen udah, performance management pasti berubah. KPI pasti berubah, ya kan? Ya, contoh kalau dari dulu sebelumnya corporate university kami punya KPI harus menjalankan leadership program buat mereka-mereka yang kita proyeksikan untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Sekarang kan nggak mungkin. Sekarang pasti akan shifting. Jadi KPI-nya nggak akan itu lagi. Jadi KPI benar-benar sekarang diprioritaskan untuk bagaimana kita bisa mempertahankan bisnis ini secara sustain. Bagaimana kita bisa mempertahankan nasabah saat ini nggak keluar, nggak pindah, gitu. Dan menjaga komunikasi ke nasabah, ke stakeholder, bahwa kita ini salah satu bank yang cukup aman, gitu. Nah inilah yang buat HR itu ya luar biasa. Makanya saya sampai sekarang itu belum sempat WFH. Ya kan, komunikasi ya ke pegawai itu penting banget gitu. Yeah. Nah, menarik tadi Ibu sempat mention bahwa memang ini dampaknya ke HR, ke HC sangat-sangat menyentuh segala aspek dari HC dan HR gitu. Dan juga menarik Ibu bilang bahwa memang ini adalah momen di mana HC atau HR tuh benar-benar jadi business partner atau strategic partner. Jadi nggak hanya sekedar menjalankan fungsi administrasi, tapi juga benar-benar menjalankan strategic partner. Karena tadi Ibu contohnya menarik sekali adalah
Misalnya kita ada shifting fokus, tadi ada mobile banking. Sekarang orang-orang kita harus diedukasi, harus dilengkapi, dan ini kan benar-benar harus kita sesuaikan mereka untuk bisa support bisnis. Karena at the end of the day, kita harus selamatkan bisnis, operation, melayani nasabah dengan semaksimal mungkin, dan itu semua kalau orang-orang kita di operation, di lapangan nggak bisa menjelaskan dan nggak bisa service dengan baik, jadinya malah nggak bisa maksimal gitu kan. Betul. Iya, betul. Iya, salah satu contoh lagi adalah yang harus di-equip skill-nya adalah terkait dengan yaitu kebijakan pemerintah untuk memberikan restrukturisasi. Jadi bagaimana menghandling itu gitu dari pertanyaan-pertanyaan dari nasabah gitu ya. Dari ribuan UMKM yang ada, gimana mereka bisa melakukan proses itu, dan ini kan juga harus disesuaikan juga dengan internal proses di kita, ya kan? Nah, ini juga mereka harus di-equip gitu, skill-nya juga mereka harus di training mau tidak mau, dan dengan training seperti ini nih kita harus recon kan nggak mungkin lagi fisik ketemu ya, banyak sih. Jadi hal-hal baru yang fokusnya sekarang yaitu dia gimana bisa tetap survive gitu, dan kita tetap mendukung pemerintah untuk melakukan stimulus terhadap perekonomian gitu, jadi nggak mati ya sebenarnya. Seperti itu, artinya jangan UMKM-nya nanti ditolong tapi banknya malah kena nggak ada nolong. Iya kan, jadi kan ini tetap harus dijaga gitu. Oke.